Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Kita awali dengan bacaan Al-Quran, semoga barokah. Inna hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali baitihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa mu'allifi hadzal kitab Ahmad Syakir wa arwahi abaina ummahatina masyayikhina wa jadurati syaikhina masyayikh wa syaikhina wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Pagi ini kita akan bahas tentang guru itu sebagai uswah, karena itu tolonglah diikuti perilaku yang baik dari seorang guru. Karena kalau guru tidak dijadikan contoh, mau nyontoh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya wahai anak ingsun, idza lam ta'mal, nalika orang nglakoni sira binasihati kelawan nasihat ingsun, binasihati kelawan nasihat ingsun fi khalwati dalam waktu sepi sira, faqallama tuhafid, faqallama mengko sedidik banget, jadi qalla ditambah ma, faqallama mengko sedidik banget tuhafidhu ngreksa sira alaiya ing atase nasihat baina ikhwanika, antarane saudara atau konco-konco, antarane pira-pira sedulur sira. Kalau kamu sudah tidak mau mengamalkan nasihat guru ketika dalam situasi sepi, maka sedikit kemungkinan mau mengamalkan nasihat guru ketika kumpul orang banyak dengan teman-teman, dengan saudara. Sebab kalau sepi sudah taat kepada Allah, taat kepada peraturan, rame-rame pasti insya Allah lebih taat. Ya bunayya wahai anak ingsun, idza lam tattakhidni, nalika ora ndadekaken sira ing ingsun qudwatan ing panutan, contoh. Kalau engkau tidak menjadikan aku sebagai contoh, iman dalam wong tak dadi kang manut sira, wa ala malan ing atase apa tuji itu nemen-nemen sira nafsaka ing awak sira fil julusi dalam lungguh amami dalam ngarep. Kalau engkau tidak mau menjadikan aku sebagai panutan, terus apa manfaatnya engkau duduk di depanku selama berjam-jam, sehari 8 jam? Jadi sia-sia duduk di depan guru kalau tidak menjadikan guru sebagai tauladan, sebagai sumber ilmu. Jadi sia-sia nganggur. Kayak depan televisi, guru itu bukan televisi, makhluk hidup. Kalau televisi itu benda mati. Ya bunayya wahai anak ingsun, innal insana satamani, innal ustadza satamani guru iku la yuhibbu, ora seneng sapa ustad min talami saking pira-pira murid ustad illa sholihah, kecuali ing wong kang saleh. Illa sholihah, kecuali ingkang bagus,
al-mu'addiba kang beradab. Guru tidak senang kepada muridnya kecuali senang muridnya menjadi orang baik, berakhlak, terdidik, sopan. Fahal yasirruka mongko apa mbungahaken ing sira apa ayakuna yen ta'ala sapa ustaduka guru sira wa murabbika lan pendidik sira wong kang didik sira iku ghairu radin ora ridho angka sira angka saking sira wala tamiin lan ora kepingin fi salahika ing dalam kebagusan sira. Apa Anda senang jika guru pendidik tidak ridho dengan kalian semua? Ya bunayya wahai anak ingsun, ini satu ingsun. Jadi ringkesnya, jangan sampai guru itu membenci kalian gara-gara akhlaknya kurang baik. Buatlah ridho guru karena akhlak kalian baik. Jadi cari ridho guru dengan menjalani akhlak yang baik, dengan menjalani nasihat-nasihat guru. Kalau mencari ridho guru, insya Allah manfaat. Sama dengan mencari ridho orang tua itu. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kalau kita mencari ridho orang tua, insya Allah Allah juga ridho kepada kita. Maka jangan membuat orang tua murka. Ikuti orang tua. Guru itu sebagai orang tua kita dalam hal ini. Maka ikuti nasihat guru, ikuti saran dan perintah-perintah guru, jauhi yang tidak disenangi guru. Insya Allah akan mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Kalau dulu banyak ulama itu juga mencari ridho guru. Kalau ada gurunya wudu, mengambilkan air, membantu membasuhkan kaki. Sekarang mana ada murid basuhkan kakinya guru ketika wudu? Itu contoh, maksudnya salah satu contoh. Monggo papan tulis saja, kadang gurunya yang gosok. Kalau mencari ridho guru paling tidak itu murid sebelum guru menghapus, maka murid usahakan menghapus duluan. Kadang-kadang berbeda. Kalau gurunya menghapus, terima kasih membantu piket saya. Bukan kok terus merasa enggak enak, enjoy saja. Nah, ini jangan sampai. Jadi berusaha mencari ridho. Dulu Baya itu anak-anak atau santri rebutan nyucikan sarungnya, bajunya, rebutan. Sekarang mana ada nyucikan bajunya punya ini? Enggak ada, jarang sekarang. Nah, itu dalam rangka mencari ridho guru. Gak boleh pulang malah maksa, bukan mencari ridho guru malah mencari murka guru ini. Ya. Jadi guru itu punya tujuan. Kadang-kadang orang tua juga gak cocok dengan yang dilakukan guru, tapi ikuti saja. Contoh begini, dalam cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya beberapa murid. Suatu saat dikunjungi oleh wali muridnya, orang tuanya. Anakku kok kurus-kurus, di dekatnya itu banyak tulang ayam. Sementara saya berkerja ini kok enak-enakan makan ikan ayam, rocket chicken sekarang. Ini anak saya dikasih makan apa ini? Jadi setengahnya Maitu itu mencerca, menyalahkan gurunya. Syaikhul Qadir, ini anak saya kurus karena nggak dikasih ikan, nggak dikasih lauk, makan kurang. Sementara gurunya enak-enak.
Jadi suudzon pada gurunya dan sepertinya kurang menghormati dan kurang percaya terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian beliau keluar di lainnya. Kemudian ayam itu dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, tulang-tulang tadi, bukan ayam ya, tulang-tulang tadi dipanggil. Kalau sekarang ya kir. Ternyata tulang-tulang itu bisa berubah menjadi ayam dan keluru, berkokok, kuku keluru. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliyullah. Itu artinya apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu punya maksud bahwa sebagai murid harus sabar, makan sedikit juga harus terima, qanaah. Jadi mengajari menerima adanya, gak enak-enakan, gak bermewah. Maka wali murid jangan serta-merta dan selalu menyalahkan guru dalam mendidik anaknya. Kadang memang sepertinya berenangan itu. Gak diwain makan sing enak-enak. Ya. Menyalahkan guru jangan sampai. Ya. Dulu Mbak Yai itu pernah cerita, kalau ngeliwet itu dicampuri pasir berasnya. Tujuannya apa? Supaya makannya nggak banyak-banyak. Nah kalau sekarang malas makan kan diberikan jamu nafsu makan, kasih vitamin biar makannya banyak. Nah ini kebalikannya. Kalau dulu berusaha mengurangi makan, sekarang berusaha memperbanyak makan. Kalau menurut kitab Ta'limul Muta'allim, banyak makan itu membuat tumpul pikirannya. Lah kok bisa? Iya, kalau dipikir panganan, kok gak pikir pelajaran, ya tumpul. Ya dididik makan. Baru pergantian jam pergi ke operasi. Apa kulaan? Kok kulaan banyak ya, kresek kulaan. Ya, kalau jajan beli jajan kan 1 2, ini saya kresek. Ya, jangan sampai jadi anak-anak, jangan mikir makan. Ya secukupnya jajan terus. Ganti jam mikir jajan, ganti jam mikir jajan, sampai boleh loh sih. Nah ini jangan, karena mengurangi makan insya Allah menjadi tajam pikiran. Dengan qanaah, menerima apa adanya, keterbatasan dalam fasilitas, insya Allah membuat hati kita jernih, gemilang, pikiran tajam. Itu menurut kitab Ta'limul Muta'allim. Ya bunaya wahai anak ingsun, inni sak temen ingsun iku uhibbu seneng ingsun laka maring sira al khaira ingkang bagus. Aku seneng engkau berbuat baik. Fasa'idni mongko nulunga sira ingsun ala isril khairi ing atase nyampeaken kebagusan ilaika maring sira bitaati kelawan taat wal imtithali lan tunduk patuh lima maring barang amaraka kang amuruka kang perintah ingsun ing sira amuruka kang perintah ingsun ing sira bihi kelawan ma mimma karimil akhlaqi saking biro-biro mulyane akhlak. Aku ingin kamu yang terbaik, menjadi yang baik. Khair itu kebaikan zahirun wa batinan dan yang besar. Maka harta yang besar dalam Al-Quran juga disebut khair, in taraka khairan wasih. Makanya kalau ditanya orang kaifa halu bi khairin itu maksudnya baik lahir batin. Kalau batinnya baik lahirnya enggak baik ya Andi pesek ya. Iya. Ya enggak khair itu ya. Ya semuanya harus bagus itu baru dijawab. Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Jadi tolonglah mengantarkan kebaikan dengan cara taat apa yang diperintah oleh guru. Suruh belajar, belajar ya. Suruh tenang, tenang ya.
insya Allah manut guru dapat tujuannya manut ya, ya kayak itu loh. Dokter itu sudah memberi resep bagaimana menjadi sehat. Lah kalau pasiennya nggak mau ikut dokternya, nggak manut saran dokter, ya tidak akan sehat. Jadi murid itu kayak pasien, guru sebagai dokter. Sebagaimana dalam kitab Ta'limul Ta'ala disebutkan, dokter, guru kalau nggak diikuti ya tidak akan beri saran lagi, tidak akan beri nasihat. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya guru dan dokter keduanya tidak memberi nasihat. Idza huma lam yukrama, ketika keduanya tidak dimuliakan, maksudnya tidak diikuti saran-saran. Ya bunayya wa ya naisun al-khuluqu tay akhlaq al-hasanu kang bagus iku zinatul insani hiasan menungso bi nafsi dalam awak dhewe insan wa baina ikhwani antara dulur-dulur insan, saudara-saudaranya insan, wa ahlihi lan keluargane insan, ahli keluarga maksudnya anak istri, wa ashiratihi lan pergaulan atau serawungane insan. Jadi akhlak yang baik itu hiasan bagi seseorang di antara saudaranya, keluarganya, teman-temannya, teman pergaulannya. Hiasan. Jadi orang dianggap baik salah satunya akhlaknya bagus. Lah akhlak bagus itu harus didasari ilmu, hikmah, ilmu tentang apa ya? Ilmu akhlak. Ilmu akhlak itu ilmu tentang baik buruk, ini yang baik, ini yang buruk, menurut Al-Quran yang baik apa, menurut Al-Quran yang jelek apa. Itu jangan sampai yang jelek menurut Al-Quran dijalani jelek, yang baik menurut Al-Quran kita ikuti, yang jelek menurut Al-Quran atau hadis jangan diikuti. Salah satu contoh teriak-teriak itu kalau tidak ada maslahatnya ya jangan dilakukan. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengeraskan suara di atas suara Nabi. Jadi sahabat itu jangan terlalu keras suaranya melebihi suara Nabi. Kalau sekarang mungkin murid jangan melebihi suaranya di atas suara guru. Itu namanya kurang baik, kurang sopan. Apalagi sampai teriak-teriak, apalagi sampai meneriaki guru atau membentak-bentak guru. Ini kurang sopan. Wal min sautik, rendahkan suara. Itu termasuk bagian dari akhlak. Ngomong dengan tutur kata yang pelan, tidak teriak-teriak. Karena akhlak itu hiasan, kayak baju, hiasan perilaku kita. Fakun mongko dadi sira iku hasanul khuluqi wong kang bagus akhlake. Yakhtarim kamangka ngurmati ing sira, menghormati ing sira sapa nasu manusa, wa yuhibbu kalan seneng sapa nas ing sira.
Jadi kalau kita baik, akhlaknya bagus, insya Allah manusia senang. Contoh senyum juga. Yakin orang kalau ketemu orang senyum itu lebih senang daripada ketemu orang yang mencurang, mesemut, mencicil, koyok monster. Mari ngono curhat utami. Nah ini tambah mengeluh terus itu. Sing ketemu itu malah sebel. Tapi ini ada orang senyum, bahagia, alhamdulillah, ditanya, insya Allah yang ketemu juga senang. Ini bagian daripada akhlak besar, senyum. Karena itu bagian dari akhlak. Lantal ko akhoka biwajin tolikin. Engkau ketemu saudaramu atau temanmu biwajin tolikin dengan wajah yang ceria, itu bagian dari sedekah. Akhlak Nabi berupa sedekah senyuman, sedekah tampilan wajah yang ceria. Kalau Nabi itu bukan sekedar senyum, wajahnya pun tersenyum, bukan hanya mulutnya yang tersenyum. Nabi itu wajahnya dilihat sudah menyenangkan. Itu baru lihat wajahnya, belum tutur katanya, belum nasihatnya, baru kelihatan wis. Bagus. Ya bunayya wahai anak ingsun, idza lam tuzayyin, nalika ora menghiasi sira ilmaka ilmu sira bikaromil akhlaq kelawan mulyane akhlak, kana makono po ilmu ka ilmu sira iku adharra luweh bahayane alaika ing atase sira min jahlika tinimbang saking bodho sira. Ilmu engkau jika tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia itu lebih membahayakan atasmu dari kebodohanmu. Bodoh luwih apik timbangane duwe ilmu tapi tidak dihiasi akhlak. Mengapa? Fainal jahila mongko sakjane wong kang bodoh iku ma'dzurun disepuro, dimaklumi, dimaafkan ya. Bijalilan bodone jahil, gak ngerti itu dimaklumi. Kalau bawa duwi ngoyo nang masjidnya dimaklumi jadi bodoh. Tapi nek Pak Guru ngoyo nang masjid kok enek sing nyepuro mesti dilokno. Pak Guru kok ngoyo nang masjid. Pak Guru kok meludah di meja guru. Ya mesti dilokno murid. Mengapa tidak dihiasi dengan akhlak yang baik? Wong bodoh menjalankan sesuatu dimaklumi orang. Anjing apa? Bodoh. Wala udran ora ono alasan ora disepuro lil alimi kedue wong kang berilmu indan nasi mungguhe manungsa. Alim yang gak dimaklumi, dicerca nek gak berakhlak. Jadi orang berilmu itu punya sifat-sifat yang baik yang mengamalkan ilmu. Jadi harus menghargai ilmunya. Kalau tidak berakhlak baik maka tidak diregani, tidak dihormati di kalangan umat manusia. Maka dalam ilmu hadis nanti ada namanya adil. Adil itu harus menjaga martabat. Martabat harga diri itu harus dijaga. Namanya irdu. Dalam Islam harus menjaga 5 hal termasuk harga diri. Sesuatu yang mubah bagi orang biasa itu kadang tidak diperbolehkan bagi orang yang alim. Contoh bunyai misalnya. Ojo tuku nongko teko pasar digawa dhewe ditengguluk. Ya derajate mudhun bunyai kok nengguluk nongko. Jadi kalau ada tukang becak naik bayar di 5.000 cukup. Jika nurun nomor 4. Ini orang biasa gak masalah ngangkat nongko teko pasar. Gak nurun derajat memang orang biasa.
biasa kerja. Idza lam yatajammal, orang alim ya, tidak ada ampunan bagi manusia. Idza lam yatajammal, nalika ora berhias sapa alim bima khasinis syiyami, lawan bagus pira-pira akhlak. Mesti dikomen jelek karena apa, akhlaknya kurang. Ahli hukum kok koruptor, tambah di di komen-komen orang. Mengapa? Dia ngerti hukum tapi melanggar hukum. Beda mbek wong bodoh. Melanggar hukum maklum, wong bodoh gak ngerti hukum. Tapi ahli hukum kok melanggar hukum, pasti dicerca orang. Jadi ringkesnya begini, hiasilah diri kita, perilaku kita, ilmu kita dengan akhlak yang mulia. Jadi seolah barang yang dikemas dengan bungkus yang menarik, yang bagus, akan menjadi terhormat. Keripik kaspe dibungkus plastik putih itu harganya murah, tapi kalau dibungkus dengan aluminium foil, ada gambar-gambarnya, tarifnya, ya, akan menarik dan akan menjadi mahal. Jadi ilmu kita akan menjadi mahal kalau dibungkus, dihiasi dengan akhlak yang mulia. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.